jelaskan atau kalian bisa cari sumber-sumber dari beberapa sumber lainnya. Saya ingin menjelaskan tujuan pembelajaran yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, meyakini bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah sunatullah dan metode dakwah yang santun, moderat, bil hikmah wal mau'izah al hasanah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menganalisis sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dan perkembangan kesultanan di Indonesia. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materinya? Kalau tidak ada pertanyaan, gimana ini pertanyaan dulu, ya? Pertanyaan pertama, Indonesia merupakan negara dengan negara penganut agama Islam terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan mengetahui bahwa sebelum agama Islam masuk ke Indonesia telah ada agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik yang berkembang lebih dahulu. Nah, maka apa yang membuat dakwah Islam bisa diterima dengan baik dan sekarang menjadi agama mayoritas di negara kita Indonesia? Ada yang tahu kenapa kok Islam itu bisa banyak yang menganut di Indonesia? Kenapa kok bisa di Indonesia itu banyak banget agama-agama Islam dan beberapa orang yang menganut, yang beberapa, tapi mayoritas di Indonesia itu banyak yang menganut agama Islam. Coba Sangkin, apa yang jawabannya? Ya, membeda-bedakan golongan atau kasta. Wah, tepat sekali. Oke, tepuk tangan untuk Sangkin. Oke, terima kasih. Ada teman-teman yang lain bisa menambahkan? Ada? Ya, coba kita telusuri di pertanyaan selanjutnya. Mari anak-anak kita saksikan satu video tentang kerajaan Islam di Indonesia. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kita sudah sama belajar di bangku sekolah bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini berkedudukan di Aceh dan berdiri pada abad ke-13 Masehi oleh Merasilu. Tepatnya pada kerajaan-kerajaan besar dahulu kala banyak terdapat di Nusantara, seperti Kerajaan Mataram, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, dan lain sebagainya. Kerajaan-kerajaan tersebut mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar di Indonesia pada waktu itu. Ada beberapa kerajaan yang bercorak dengan Hindu dan Buddha. Di Nusantara tidak hanya kerajaan Hindu-Buddha saja, melainkan ada juga yang berdiri dari kerajaan Islam. Tentu saja kerajaan Islam pertama memiliki sejarahnya sendiri. Oleh karena itu, kita akan jelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sesungguhnya Islam sudah masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Agama Islam dibawa oleh seorang pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Pada zaman tersebut, Islam masih menjadi agama yang masih minoritas di Indonesia. Tidak ada yang menganut agama Islam karena masih menjadi suatu hal yang baru. Pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-13 Masehi, agama Islam disebar dengan jangka waktu yang cukup lama. Dan pada abad ke-13 Masehi lah orang-orang Indonesia mulai mengenal dan memeluk agama Islam. Dari video tadi, nah kita temukan ada beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Ya, coba siapa saja yang bisa menyebutkan? Sudah ada di depan. Arvin, coba teori apa saja? Teori Gujarat, maka Persia, Cina, dan Mari. Di sini ada yang sudah pernah mengetahui materi ini? Sudah ya?
masuknya Islam di Indonesia. Anak-anak, kita sudah mempelajari ya beberapa teori masuknya Islam di Indonesia, bagaimana para ulama menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, namun untuk itu kita bisa mempelajari lagi dan menambah khasanah keilmuan kita dengan menganalisis. Ya, silakan anak-anak bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bagi di pelajaran PAI, dan kita akan menganalisis bersama-sama siapakah tokoh tersebut yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, apakah kiprahnya atau perannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga, di mana saja beliau menyebarkan Islam, bagaimana caranya dalam menyebarkan Islam, dan bagaimana reaksi warga masyarakat tokoh tersebut menyebarkan Islam. Oke, baik anak-anak, semua yang sudah mendiskusikan dengan teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mungkin ada perwakilan dari kelompoknya masing-masing menyampaikan intisari dari pemahaman kalian tentang masuknya Islam di Indonesia. Jadi, siapa yang mau berani ke depan menyampaikan yang telah didiskusikan bersama teman-temannya? Coba, Ani, silakan. Oke, sebagai perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil dari diskusi kelompok kami tentang masuknya ajaran Islam di Indonesia yaitu anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Ima sampaikan. Kita sudah mempelajari beberapa aspek. Semoga anak-anak semakin paham. Tapi apakah kalian sudah memahami tentang materi ini? Sudah tahu dampak apa saja yang diberikan oleh para ulama penyebar ajaran Islam? Oke, semoga kita semakin semangat dalam mendakwahkan Islam, menjaga marwah Islam sebagai agama yang toleransi.